Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam damai kepada saudara dan saudari dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali di ruangan santapan firman Tuhan. Pembacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 hingga 13. Saudara dan saudari, bersama kita mendengar dan merenungkan Injil Tuhan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, mewartakan Injil adalah tugas kita sebagai seorang pengikut Kristus. Kita diberikan tugas untuk mewartakan ajaran Kristus seperti Rasul Barnabas yang diperingati oleh gereja hari ini. Saudara dan saudari, yang menarik dari Barnabas dan Paulus adalah mereka selalu berkeliling untuk mewartakan kasih karunia yang telah mereka terima secara cuma-cuma dari Allah dan tanpa rasa takut kepada para antikristus. Inilah prinsip hidup yang harus dipegang atau dibangun oleh setiap pengikut Kristus. Saudara dan saudari, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mengutus murid-muridnya dan memberikan kepada mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan. Kuasa yang diberikan Yesus kepada para murid menunjukkan kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang memiliki kuasa yang dapat diberikan kepada mereka yang setia mengikuti, mendengarkan, dan melaksanakan ajaran-ajarannya. Saudara dan saudari, menjadi pengikut Kristus, hakikat hidup kita adalah memberi tanpa menuntut balas. Sebagaimana Kristus telah menjadi contoh yang benar dalam memberi. Memberi dengan cuma-cuma, bahkan nyawanya dipertaruhkan sebagai arti sebuah penebusan dosa banyak orang. Saudara dan saudari, kalau dilihat bukan harta, kuasa, atau kenikmatan duniawi yang dia peroleh, namun ada satu keyakinan yang pasti, yaitu bahwa upah besar di surga. Sering apa yang kita beri kepada dunia dilihat kecil dan tidak berarti. Namun
Yakinlah bahwa pemberian yang tulus dari hati menjanjikan berkat yang besar dan berarti di mata Tuhan. Saudara dan saudari, Tuhan tidak melihat seberapa besar dan banyak sesuatu yang kita beri, melainkan Ia melihat kejujuran atau kemurnian hati kita dalam memberi dan melayani. Disadari atau tidak, segala sesuatu yang kita peroleh itu merupakan anugerah atau berkat yang datang dari Tuhan. Demikianlah hakikat hidup kita yang selalu mau memberi dengan cuma-cuma apa yang kita terima secara cuma-cuma dari Allah. Saudara dan saudari, kita belajar dari Yesus dan para rasulnya. Mereka selalu memberi dengan cuma-cuma apa yang mereka peroleh secara cuma-cuma dari Allah. Bukan hanya itu, ada sebuah keyakinan yang pasti bahwa dengan memberi secara cuma-cuma, upamu akan besar di surga. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.